Pemirsa, harus diakui dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya hingga saat ini KPK adalah salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu orang-orang yang akan memimpin instansi ini haruslah memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam memberantas segala bentuk rasuah. Sayangnya, citra KPK di mata publik ini tengah merosot. Bahkan menurut survei indikator politik Indonesia, KPK menempati urutan ke-7 dari total 10 instansi. Kita akan membahasnya langsung bersama mantan Ketua KPK Saud Situmorang. Bang Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dan juga peneliti ICW Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, apa kabar? Kabar baik, Mas Iqbal. Alhamdulillah. Baik, Bang Saud dan Mas Kurnia. Kita akan membahas soal calon pimpinan KPK terlebih dahulu ya, nanti sebelum soal citra KPK. Tadi dinyatakan, kebetulan Bang Saud juga ada di situ pada saat diskusi ya dengan Alexander Marwata yang menyatakan bahwa pimpinan KPK itu bukan malaikat. Kalau kita lihat track record-nya jelas jauh dari citra malaikat karena banyak tersangkut kasus etik. Juga ada salah satu yang memang rekam jejaknya kurang baik begitu. Nah, sebenarnya pimpinan KPK ini harusnya yang seperti apa sih, dan urut-urutannya untuk menjadi pemimpin KPK itu apa saja, Bang Saud? Iya, tadi sebagian sudah disebutkan. Yang paling utama itu pasti integritas. Itu adalah tes yang bisa digunakan untuk itu. Ada jejak track record yang bisa dikejar untuk itu. Tapi yang paling penting adalah apakah pansel ini memang sudah mereka apa adanya. Saya selalu mengatakan gini, indeks persepsi korupsi kita itu 34, kalau skala sampai 100, kalau indeks persepsi 34 itu dapat dipastikan upaya memberantas korupsi itu minim dan bahkan potensi terlibatnya banyak pihak di dalamnya. Agak berbeda dengan Malaysia, indeks persepsi korupsi 50, ada upaya yang optimal dan pesan Perdana Menteri jelas. Agak berbeda dengan indeks persepsi korupsi 80, Singapura, bahkan semuanya ditata dengan baik. Jadi kalau kita mau mencari seseorang yang indeks persepsi korupsi kita saat ini 34, panselnya tidak datang antara dirinya dengan Tuhannya. Jangan lupa, ini kita memerangi kejahatan. Dipastikan dia tidak akan bisa memilih pimpinan KPK yang datang antara dia dengan Tuhannya. Semuanya transaksional. Nah, sekarang bagaimana mengatasi ini? Tadi ada integritas, ada track record, terus kemudian ada yang kita sebut katakan mau upaya-upaya untuk menyaring itu secara tegas, ada alat tes dan seterusnya, ada uji publik. Ini yang paling penting sebenarnya, uji publik. Saya nggak tahu apakah pansel berani nanti sampai ke 50 besar kita uji publik. Kita mau lihat yang mereka pilih sama nggak dengan keinginan masyarakat. Selama uji publik tidak dilakukan, hanya melalui alat tes dan tes 10 orang ini menentukan siapa menuju 50 besar, saya tetap tidak percaya. Karena indeks persepsi korupsi kita masih 34, itu dapat dipastikan bahwa upaya memberantas korupsi sangat minim dan ada potensi banyak orang terlibat yang harusnya memberantas malah melakukan korupsi. Itu beda prinsip seperti itu. Oleh itu sebab itu, kalau memang kita mau mencari orang yang memberantas korupsi dengan indeks persepsi ke-34, kita harus mencari orang yang berani, yang datang antara dirinya dengan Tuhannya. Bukan dia bekas ini. Kita nggak perlu bekas-bekas gitu. Kita perlu datang orang dia dirinya dengan integritasnya. Gitu Mas Iqbal. Jadi tidak sesuatu yang mutlak ya, anggota pansel itu harus ada pimpinan KPK di dalamnya, tidak mutlak? Oh ya, nggak harus dong. Karena kalau dia bicara yang standar-standar, nanti kan hanya psikotes. Ya, terus ada daya tahan dari pagi sampai sore dites begitu. Jejak track record juga bisa dicek. Nanti Mas Kurnia juga bisa cek kalau udah 50 besar, sampai ke rumahnya dilihat perilakunya di tetangga gimana. Ketika ada sedikit celah langsung coret. Itu bisa dilakukan. Tapi Dian kan 10 orang ini yang menentukan. Nggak mesti ada pimpinan KPK juga di sana gitu. Kita semua transparan dengan uji publik tadi cukup, saya pikir. Baik, Bang Saud, menarik soal uji publik dan civic society tadi ya, Mas Kurnia. Soal civic society ini kan menjadi perhatian tahun 2019 saat itu. Bang Saud bersama teman-teman memberikan masukan.
Mas Kurnia juga bersama teman-teman aktivis anti korupsi yang concern terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia bahkan sempat memulai petisi di change.org, jangan sampai pimpinan KPK yang bermasalah itu terpilih. Dan kenyataannya seperti diabaikan suara dari publik itu. Apakah memang itu yang harus dikuatkan lagi dalam pemilihan kali ini? Iya, Mas Iqbal, selain kami mendorong agar proses seleksi ini digelar secara transparan dan akuntabel, kami juga mendesak agar panitia seleksi pimpinan dan dewas tahun 2024 belajar dari kesalahan tahun 2019. Tadi Mas Iqbal benar menyampaikan ramai sekali saat itu petisi yang diusung oleh berbagai elemen masyarakat. Seingat saya, Mas Iqbal, lebih dari 300.000 masyarakat menandatangani petisi mendesak agar pansel, presiden, dan juga DPR tidak salah pilih ketika memilih pimpinan KPK. Ternyata pilihan presiden dan Komisi 3 terbukti menjadi mimpi buruk bagi KPK. Ada Firly Bahuri, ada Lili Pintauli Siregar, di luar dari problem revisi Undang-Undang KPK. Maka dari itu, Mas Iqbal, beberapa waktu lalu masyarakat sipil diterima audiensi dengan panitia seleksi pimpinan KPK. Kala itu kami mengatakan sejujurnya masyarakat sipil harus menaruh keraguan kepada pansel. Kenapa, Mas Iqbal? Karena ucapan kalimat yang disebutkan bahwa pansel berkomitmen mendukung agenda pemberantasan korupsi, memperkuat KPK, itu sama nadanya dengan pansel tahun 2019. Saat ini mereka belum bekerja, baru akan kita lihat nanti ketika pengumuman seleksi administrasi kurang lebih pada pekan ketiga bulan Juli. Di Tapi sana katanya di kita jaminan akan tidak melihat akan ada apakah intervensi atau mereka. tekanan dari pihak luar, Mas Kurnia. Kami mencurigai setiap proses seleksi pimpinan KPK selalu ada upaya intervensi dari pihak manapun. Mas Iqbal, kita saat ini sedang mencari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang belakangan waktu terakhir anjlok, namun pada periode seperti periode Pak Saud Situmorang, periode Pak Abraham Samad, dan KPK sebelumnya selalu menjadi diskursus di tengah masyarakat. Maka dari itu, bagaimana pansel bisa membentengi tim mereka dari intervensi pihak manapun, termasuk dari intervensi dari pemerintah. Bagaimana Presiden Jokowi menjamin pansel ini menjadi pansel yang independen. Karena Mas Oke, Iqbal, pada periode 2019 yang memilih baik. Firly Bahuri, presidennya masih Pak Jokowi. Tentu itu kita khawatir praktik-praktik yang lama kembali Baik, terulang di tahun jangan sampai itu terulang ya. 2024. Apalagi nanti tadi Mas Kurnia sudah menjelaskan sedikit soal survei kepuasan publik yang merosot. Dan juga kalau memang secara angka bukan karena ada Bang Saud di sini ya, tapi karena memang secara angka memang kinerja KPK jauh dibandingkan yang era itu. Nanti kita akan kembali membahas bagaimana seharusnya pemimpin ini dipilih supaya mengembalikan marwah dari lembaga pemberantasan korupsi itu sendiri. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, kembali di Selamat Pagi Indonesia, Bang Saud, untuk mengembalikan marwah dari KPK itu sendiri. Apa yang harus dibuktikan dari pemilihan pimpinan KPK yang akan segera berlangsung besok mulai mendaftar? Apa yang harus dibuktikan? Ya memang pertanyaannya itu bagaimana ini ya. Kan pansel bilang dia akan independen. Ya, Bagaimana dia supaya independen? Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita katakan panselnya udah given, nggak mungkin lagi kita ubah juga. Ya kita berharap kita semua memberikan masukan untuk kemudian kita bisa menemukan pemimpin yang benar-benar saya selalu bilang seperti dewa nggak ada ya, setengah dewa ada. Setengah dewa itu saya maksudkan integritasnya, terus jejak rekornya, terus kemudian kemampuan manajerial. Di dalam pertemuan kita kemarin di PBH itu kan Alex mengatakan bahwa KPK itu nggak tergantung pada pimpinannya, kepada sistem. Yang enggak dong. Kita kan bicara organisasi. Kan kita udah 4 tahun di sana, pimpinan yang menentukan segala kebijakan. Itulah fungsi manajerial. Oleh sebab itu, kalau kita katakan nanti kita berharap ketemu orang yang menurut yang kita sebut sebagai mempunyai risiko yang minim, jangan lupa
beberapa orang yang datang dari berbagai latar belakang instansi itu memiliki risiko. Di forum kemarin juga Alex mengakui karena dia berpotensi lebih patuh kepada instansi awalnya. Itu di forum itu Alex bilang begitu. Jadi artinya bagaimana kita meminimalkan risiko orang-orang ini diremut dari luar. Kalau saya mengatakan kasus Hasto belakangan ini juga potensi diremut sebenarnya. Karena itu kejadian cukup lama. Ini persoalan kita. Jadi kalau orang datang dengan dirinya, dengan Tuhannya, dia nggak akan diremut. Ada nilai-nilai di KPK. Integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan, dan seterusnya. Ada 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, Jadi berani, sederhana, adil. tercermin dari persepsi publik itu ya Bang Saud ya, soal KPK rawan intervensi dan juga malah cenderung menjadi alat penggebuk begitu. Bagaimana Mas Kurnia supaya ini tidak citra KPK tidak seperti itu, karena kan agak sulit ya, apalagi berkaca dari 2019 ada trust issue di situ. Apa yang harus tadi Bang Saud bilang, apa yang harus dibuktikan memilih pemimpin ini? Iya, Mas Iqbal, sebenarnya tidak kurang-kurang masyarakat mengkritik KPK, memberi masukan yang konstruktif agar KPK ke depan lebih efektif. Namun memang kita melihat fenomena seperti mendorong tronton mogok. Sangat sulit sekali untuk memberitahu pimpinan KPK bahwa pernyataan itu salah, tindakan itu keliru. Seperti misalnya yang disampaikan Pak Alexander Marwata. Ini seolah-olah karena figur satu orang. Saya tebak yang dimaksud adalah Firly Bahuri. Namun masalah di KPK itu, di internal pimpinan KPK, bukan hanya Firly Bahuri. Ada Lili Pintauli Siregar yang juga terbukti melanggar kode etik. Ada Nurul Gufron yang kemarin sempat disidangkan di Dewan Pengawas KPK. Dan ada Pak Alexander Marwata yang berulang kali memproduksi pernyataan yang kontroversi seakan melihat KPK itu sedang dalam keadaan baik-baik saja. Sepertinya Pak Alex juga lupa bahwa KPK itu bertanggung jawab kepada publik. Itu diucapkan eksplisit di dalam Undang-Undang KPK. Namun kembali ke pertanyaan Mas Iqbal tadi, bagaimana untuk KPK ke depan lebih efektif? Mereka, panitia seleksi pimpinan KPK, benar kata Pak Saud tadi, yang harus dipilih adalah yang pertama, berintegritas. Integritas dalam hal ini maksudnya apa? Mereka tahu membedakan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan publik. Nah, selama ini itu kan tercampur. Sehingga kemarin kita mendengar pengakuan dari mantan Menteri Pertanian menyerahkan uang miliaran rupiah kepada Ketua KPK. Kita mendengar beberapa waktu lalu Bu Lili Pintauli justru menerima tiket MotoGP dari salah satu badan usaha milik negara. Nah, itu kan membuktikan orang-orang di KPK tidak memenuhi kualifikasi yang sebenarnya kualifikasi itu mutlak disebutkan dalam undang-undang dan menjadi tugas dari panitia seleksi pimpinan KPK. Apakah ini itu artinya kita perlu juga harapkan Mas Kurnia dan Bang Saud untuk memberikan LHKPN sejak awal untuk membuktikan integritas mereka? Wajib hukumnya Mas Iqbal, maka dari itu kami mendorong sejak seleksi administrasi bagi pendaftar yang berasal dari pejabat publik, itu kepatuhan LHKPN mutlak harus menjadi filter pada seleksi tahap pertama. Kalau dia tidak patuh itu ada dua Mas Iqbal, satu dia tidak melaporkan, atau dua dia terlambat. Orang-orang semacam ini tentu tidak pantas untuk duduk sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggembar-gemborkan nilai integritas yang ditugasi mengawasi kepatuhan dari LHKPN. awal saja nanti sudah bisa terlihat dari situ ya, apakah mereka bersedia untuk memberikan LHKPN. Bang Saud, singkat saja, apakah nanti akan memberikan masukan bersama teman-teman mantan pimpinan KPK lainnya? Iya, saya tidak akan merekomendasi orang, karena kalau dia di remote nanti masih nyalahin saya juga. Tapi yang paling penting adalah nggak ada orang tiba-tiba baik, atau nggak ada juga orang tiba-tiba jahat. Oleh sebab itu, LHKPN dilihat. Bisa aja umpamanya dia bikin pada saat berapa bulan terakhir. Tapi setahun 2 tahun yang lalu sebenarnya dia harus wajib melaporkan, tapi tidak dilaporkan. Nah, itu dicoret aja. Itu yang saya bilang, nggak ada orang tiba-tiba baik, tiba-tiba jahat. Itu kalau integritas itu sustainable. Dia dulu dari SMP sampai dia pensiun dia sustainable. Kita mencari orang seperti itu. Prosesnya ya. Jadi dia nggak tergoda dengan apapun. Baik, Bang Saud, Mas Kurnia terima kasih
sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Kita nantikan nanti proses pimpinan yang dilakukan oleh pansel KPK ini apakah mendengarkan dari keinginan publik. Terima kasih sekali lagi Mas Kurnia, Bang Saud sudah bergabung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.